Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah tentang 3 orang laki-laki yang terjebak dalam sebuah gua. Sebagaimana tercatat dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, tertulis pada 5 bab, 5 tempat yang berbeda dengan redaksi yang sedikit berbeda. Di antaranya nomor hadis 2272. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Ali Az-Zuhri haddatsani Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Umar. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengisahkan ada 3 orang laki-laki yang sedang bepergian dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bermalam di sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalam gua itu. Namun tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung sampai menutup mulut gua. Lalu di antara mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu besar ini, kecuali berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh. Cobalah ingat kembali amal soleh yang pernah kita lakukan dengan tulus, ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Kemudian kita berdoa, memohon pertolongan Allah dengan perantara amal soleh tersebut. Faqala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran, wa kuntu la aghbitu qablahuma ahlan wala malan. فأنا أبي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Lantas seorang dari mereka berdoa, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu kepada siapapun sebelum kepada mereka berdua. Aku selalu mendahulukan mereka berdua. Baru setelah itu aku memberi susu kepada keluargaku, anak dan istriku. Pada suatu hari, aku pergi untuk suatu keperluan. Saat aku pulang, ternyata kedua orang tuaku telah tertidur. Aku pun bergegas memerahkan susu. Namun saat aku kembali, ternyata beliau berdua masih tertidur. Aku bertekad, tidak akan memberikan susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Dan aku pun tak kuasa untuk membangunkan mereka, mengganggu tidurnya yang telah lelap. Maka aku putuskan untuk menunggu mereka sampai bangun. Sambil tanganku memegang gelas yang terisi susu. Hingga waktu subuh tiba, kedua orang tuaku terbangun, kemudian meminum susu tersebut. Ya Allah, jika semua yang telah aku lakukan itu benar-benar ikhlas, hanya mengharap ridha-Mu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit. Namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar Allahumma kanat li bintu ammi kanat ahabba an-nas ilayhi fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatan min as-sinin faja'atni fa a'taytuha 20 dinarin على أن تحلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Kemudian orang kedua di antara mereka juga berdoa, "Ya Allah, aku punya sepupu perempuan. Dulu dia adalah seorang yang paling aku cintai. Aku sangat berharap ia menjadi kekasihku. Namun ia menolak cintaku. Setelah berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat ia mau tidur satu ranjang denganku, layaknya hubungan suami istri. Ternyata ia mau. Sampai ketika aku telah mendekatinya, dia berkata, tidak halal bagimu mendekatiku, kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya dengan akad nikah. Kata-kata itu tiba-tiba membuatku sadar. Sehingga aku urungkan hasad buruk itu dan aku pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan dia bersama kepingan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan itu benar-benar ikhlas karena mengharap ridha-Mu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Batu besar itu tiba-tiba bergeser lagi dan semakin terbuka. Namun celahnya masih belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ats-tsalits Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibil والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, orang ketiga juga berdoa, ya Allah, dulu aku punya beberapa pegawai. Gaji telah aku berikan kepada mereka. Namun ada satu pegawai yang berhenti bekerja, dia pergi meninggalkan jatah gajinya. Gaji itu pun aku kembangkan hingga menghasilkan banyak harta. Setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba pegawai itu datang menemui. Dia pun menagih padaku, wahai hamba Allah, saya ingin mengambil gajiku yang dulu belum saya ambil. Maka aku menjawab, semua yang kamu lihat ini berupa unta, sapi, kambing, berikut para penggembalanya adalah gajimu yang belum kamu ambil. Sepertinya dia terkejut dan berkata, wahai hamba Allah, jangan bercanda denganku. Aku pun menjawab, saya tidak bercanda denganmu. Kemudian semua harta diserahkan pada si pegawai tadi tanpa sisa sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatanku itu benar-benar ikhlas karena mengharap ridha-Mu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Gua yang sebelumnya tertutup, akhirnya terbuka, dan mereka semua bisa keluar dari gua tersebut. Kisah yang tertulis dalam hadis sahih tersebut menyampaikan pesan bahwa doa yang disertai tawassul melalui amal soleh memiliki faedah yang nyata. Sedangkan memprioritaskan berbakti kepada kedua orang tua, keberanian untuk keluar dari godaan berbuat zina, dan kewajiban memenuhi hak pegawai sebagaimana dijelaskan dalam kisah tadi adalah contoh dari sekian banyak kebaikan, sekian banyak amal soleh yang mampu menjadi solusi tatkala kita dalam situasi terdesak. Namun, catatan penting yang harus kita ingat adalah amal baik, amal soleh, apapun yang kita lakukan, tujuan utamanya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.